Halo semuanya. Wah, Kak Retno, hari ini kita udah siap untuk sama-sama ibadah bareng. Wah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Betul banget, Yuk, kita mau berdoa. Karen, kita Yuk. tutup mata, lipat tangannya semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami memulai ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Dan Kak Retno, Iya Kak Adrian? kali ini Iya, wah, ada apa kita nih, kedatangan gestar Wow, yang katanya terkenal banget. sejagat raya sedunia Kak Wow, Adrian. kalah itu dunia. Terus apa Wah, Kak Adrian? udah kita nggak usah lama-lama lagi teman-teman. Oke, mari kita sambut KW. Hai adik-adik di rumah. Halo adik-adik, Bersama kami KW. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Hey bro, what's up bro? Wait. Oke adik-adik. Kita sudah semangat banget deh. Adik-adik yang berubah bagi berdiri, kita mau memuji Tuhan. Angkat kakinya, tangannya semuanya. Kega Warrior. Let's go Jesus. Mana musiknya? Kak, woi. Kita udah menyanyi, us. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me
nothing's gotta stop us. We just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praise him, even when it may seem like you should just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I break the chain just to make sure I got it. I'll just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in
Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Retna. Kita percaya ya, sampai hari ini kita masih kuat oleh karena Tuhan menolong dan menuntun kita. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sikap yang sopan, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun. Hari ini kami bisa duduk untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu biarlah firman itu termeterai di dalam hati dan kepikiran kami. Dan biarlah firman itu juga bertumbuh Bapa, karena kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah firman itu tertanam, bertumbuh, berakar di dalam hati kami. Segala apapun yang menghalangi kami untuk tidak mendengar firman-Mu, kami mau tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, adik-adik yang mendengar firman Tuhan katakan amin. Yes, Kega Warrior, let's go. Wah, pagi ini kita mau belajar, adik-adik kita mau belajar firman Tuhan tentang hidup menggenapi rencana Tuhan. Wow, apa ya? Rencana itu apa? Adik-adik pernah nggak punya sepeda? Sepedanya mau diapain? Wah, pasti dimainin kan? Bilang gini, oh iya nanti kalau tidak hujan, sore-sore selesai belajar, selesai mandi, aku mau main sepeda. Nah itu rencana. Nah Tuhan juga punya rencana buat kita. Kita mau baca ya dari dalam Alkitab. Oh ya sebelumnya adik-adik yuk, kakak punya Alkitab nih loh ya. Kita mau baca Alkitabnya. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia. Yeremia itu perjanjian lama ya. Mama, papa tolong ya adik-adik ya untuk bukakan firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Dia bilang gini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari dalam kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, Yeremia dapat firman ini. Adik-adik, firman ini bukan saja kepada Yeremia yang di dalam Alkitab.
tapi firman ini juga kepada adik-adik. Karena apa? Firman Tuhan bilang, firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi firman itu ada di dalam hati adik-adik. Siapa yang di hatinya ada Tuhan Yesus, pasti firman itu berkata kepada adik-adik. Dibilang gini, sebelum engkau dipanggil, wah, Tuhan kenal loh, adik-adik Tuhan kenal loh, satu-satu dipanggil namanya. Kan ada nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Tuh adik-adik dikenal Tuhan. Terus apalagi yang kedua dibilang dikuduskan. Dikuduskan artinya kamu tuh dipisah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan yang pisah gitu. Terus apalagi kata Tuhan? Tuhan menetapkan. Nah, kalau sudah ditetapkan tidak ada yang bisa menggeser. Nah di dalam Alkitab ada seorang nabi yang rencana Tuhan itu ditetapkan. Nah kita baca di dalam Lukas pasal 1. Adik-adik pasti tahu ya. Lukas pasal 1 ada seorang imam. Imam Zakaria, dia udah lama nggak punya anak, istrinya juga nggak punya anak, sudah tua, jadi nggak punya anak. Wah, tapi waktu imam kerjanya itu kan suka datang ke bait Allah, berdoa buat orang-orang, buat bangsa Israel, dan dia hari itu dapat tugas untuk menyalakan persembahan. Tapi sebelum dia menyalakan persembahan itu, Tuhan panggil dia. Dia dengar suaranya Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, Zakaria, nanti kamu akan punya anak. Zakaria bilang, hah, masa iya? Terus Tuhan bilang gini, iya, engkau akan bersukacita dan bergembira. Dan banyak orang akan bersukacita karena kelahiran anak ini. Wah, terus dia bilang lagi, apalagi? Sebab dia nanti akan menjadi besar. Dan dia nanti akan di hadapan Tuhan, dia akan menjadi besar dan dia bisa menyampaikan suara Tuhan. Wah, Zakaria hatinya deg-degan, benar nggak ya? Benar nggak ya? Dia bilang, terus apa lagi? Dia bilang gini, nanti anak itu akan menjadi banyak orang Israel yang tidak kenal sama Bapa, dia akan datang kepada Tuhan. Wah, janjinya itu dipegang sama Bapak Zakaria, benar nggak ya? Benar. Tahun kemudian, nah di Lukas 3 dia lahir, diberi nama Yohanes. Nah adik-adik, Yohanes pasal 2 ayat 57 sama 58 dibilang benar. Ketika Yohanes itu datang, tetangga-tetangganya pada datang. Mereka tuh senang, wah bersukacita karena kelahiran anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Terus apalagi? Di pasal 3 ayat 3 dibilang Yohanes itu dia menjadi suaranya gini, bilang sama orang saya, hai bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kamu bertobat dan kamu dibaptis maka dosamu akan diampuni. Dan banyak orang datang, itu pasal 3. Lalu digenapi Tuhan lagi apa? Tuhan berkata kepadanya, wah ini orang memang orang yang besar. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi. Nah adik-adik, kepada adik-adik juga Tuhan pasti punya janji, punya rencana. Apa rencana Tuhan? Belum tahu. Bagaimana kita tahu supaya rencana Tuhan itu? Kita berdoa. Nah kata firman Tuhan terakhirnya dibilang Yohanes itu banyak menasehatin orang dengan Injil. Sehingga orang banyak datang kepada Tuhan. Nah benar-benar adik-adik juga bisa jadi berkat. Kan kata firman Tuhan, jadilah terang, jadilah garam. Artinya kita jadi berkat. Gimana caranya? Kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa rencanamu buat aku? Tuhan pasti kasih tahu karena Tuhan itu mau berbicara kepada siapapun, apalagi kepada adik-adik yang sayang sama Tuhan. Nah, atau kita bilang gini, Mami, Papi, berdoa dong sama aku untuk cari rencana Tuhan apa, kita tanya dong. Supaya nanti adik-adik bisa lakukan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Nah, karena itu kita percaya Tuhan bilang begini. Tuhan itu membentuk kita, Tuhan itu menjadikan kita, Tuhan itu menetapkan kita, Tuhan itu menguduskan kita, Tuhan itu mengenal kita. Supaya apa? Supaya kita jadi berkat. Nah adik-adik, siapa yang mau jadi berkat? Yuk, kalau mau jadi berkat, kita terima Tuhan Yesus masuk di dalam hati. Percayalah Tuhan Yesus
Dia mau tinggal di dalam hati yang adik-adik mau membukanya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati supaya dia berbicara. Nanti kita tahu apa yang mau rencana Tuhan dalam hidup adik-adik sehingga kita bisa menggenapi seluruh rencananya Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita bilang ini, Bapa, terima kasih buat firman-Mu karena Engkau punya rencana dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, biar Roh-Mu mengajar kami setiap hari supaya kami mengerti akan rencana-Mu. Berkati papa mama kami, biarlah mereka juga mau berdoa bersama-sama dengan kami, berdoa kepadamu untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak ada rencana yang menggagalkan, rencana yang membawa damai sejahtera. Karena itu kami mau terima dan kami mau terima Engkau masuk di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, karena kami percaya kami akan jadi berkat. Dalam nama Yesus. Adik-adik yang di hatinya ada Tuhan Yesus katakan amin. Yuk masih kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Yesaya 49 ayat 5a. Ini Yesaya 49 ayat 5a. Bunyinya gini. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Oke. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa jaga kesehatan supaya kamu bertumbuh menjadi anak yang hebat. Terima kasih, bye-bye. Kega Warrior, let's go. Baik, selamat hari Minggu dan selamat datang di Kega Fashion Week. Menampilkan model-model dari mancanegara. Ya. Kita nggak usah berlama-lama lagi kan, Ren? Ya, Kiretno, kita sama-sama kita mau panggil untuk para model-model tersebut. Karena kita sama-sama udah mau lihat penampilan mereka di atas panggung ini. Ya, betul. Dan langsung aja untuk model yang pertama. Dengan fashion atau gaya tahun 90-an. Mari sama-sama kita sambut Felicia. Selanjutnya, dengan gaya formal dan pengusaha muda, kita sambut Eva. Dan model yang selanjutnya dengan fashion yang lebih santai, dengan gaya pantai, mari sama-sama kita sambut Ebner. Model selanjutnya dengan gaya Korean style, kita sambut Patrick. Dan model yang terakhir dengan fashion Korea style, mari sama-sama kita sambut Nana. Wow. Bagus ya kan? Dan model yang terakhir adalah model yang menutup acara Kega Fashion Week hari ini, Kak Retno. Iya kan. Dan hari ini
Fashion Week kita sudah selesai. Yeay. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Iya, kan, udah mau nih. selesai. Gimana adik-adik? Semangat nggak tadi pujiannya, dengerin firman Tuhannya? Pasti semangat banget pasti Kak. Diberkati nggak sama Tuhan? Pasti terberkati Iya. banget. Oke, Papa Mama jangan lupa ya, ajak adik-adik kita untuk doa bersama. Betul banget. Iya, Kak. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama baca firman bareng ya Kak ya. Iya. Nah, untuk adik-adik di rumah dan teman-teman di rumah, Kakak punya pengumuman penting. Tuh, apa tuh Kak? Nah, kalau Kega Palem akan punya challenge untuk membuat foto dan video Wow, gimana Kak caranya Kak? seperti Kega Fashion Week yang tadi. Dan bertemakan bebas. Sekreatif teman-teman di rumah. Oh ya, kreatif Nah, ya, teman-teman, ya. tapi ada syaratnya Kak. Apa tuh Kak? Teman-teman boleh ikut asalkan teman-teman berumur 0 sampai 9 tahun. Dan itu artinya hanya teman-teman Aaron Angel dan Red Power gitu. Terus batas pengumumannya di tanggal 20 Maret 2021. Iya, dan teman-teman jangan lupa untuk pengumpulannya itu teman-teman post di Instagram teman-teman dan jangan lupa juga Di @kegapalem Iya, dan di tag kasih ya. hashtagnya Kega Kega Fashion Week. Nah, terus pengumuman pemenangannya ada di tanggal 21 Maretnya teman-teman. Dan kita pasti punya hadiah. Wow. Hadiah berupa voucher OVO Ya, untuk juara 3, Rp150.000. untuk juara 2, Rp350.000. dan juara pertama ada Rp500. Iya. Gede banget. Wah, gede banget. Aku itu, juga Kak. mau ikutan, Mau, Kak, aku tapi nggak juga. bisa umurnya. Iya, umurnya dari Aduh. 0 sampai 9 tahun ya. Iya. Oke Kak, langsung aja kali ini Ya, hari ini kita mau ini Kak, ada fashion tampilin lagi, model-model fashion lagi. Dari seragam Kega. Wow. Dari masa ke masa. Oke, nggak usah berlama-lama ya Kak Retno. Kita langsung sambut aja para model kita.